Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Data dari WHO pada Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober lalu menyebutkan bahwa 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental. Terlebih di kala pandemi, angka gangguan kesehatan mental meningkat akibat berbagai faktor, mulai dari lingkungan hingga ekonomi. Salah satu hal yang kerap terjadi adalah keluhan gangguan kecemasan. Salah satunya yaitu panic disorder atau serangan panik. Bagaimana dampak dari gangguan kecemasan dan cara mengatasinya kami akan bahas pagi ini dengan Dr. Azimatul Karimah, dokter spesialis kejiwaan UNER. Selamat pagi Dr. Uci. Selamat pagi Mas Aldi, salam Oke. sehat jiwa. Salam sehat Dr. Uci. Kita bahas soal gangguan kesehatan mental, ini panik dan juga serangan panik. Ini sebetulnya apa pemicu atau triggernya, dok? Iya, sebetulnya kalau kita teliti ya, memang latar belakang orang-orang dengan serangan panik itu mereka cenderung memang sudah ada bawaan perfeksionis dari dalam dirinya gitu. Sehingga kadang pemicu yang ringan itu bisa memanifestasikan gejala-gejala serangan panik atau gejala kecemasan yang berat. Itu Mas Aldi. Ada beberapa pasien yang melaporkan nggak ada pemicu pun mereka bisa mengalami serangan gitu. Kemudian dampaknya terhadap tubuh akibat serangan panik ini bisa dikotak-kotakan atau ada ciri-ciri khususnya, Dr. Uci? Ya, gejala serangan panik itu memang kebanyakan adalah gejala untuk penyakit jantung ya. Jadi orang yang mengalami serangan panik itu seolah-olah mengalami serangan jantung. Denyut jantungnya meningkat, kemudian sesak nafas, dan seolah-olah mungkin aliran oksigen itu nggak nyampe ke kaki dan tangan, jadi tangannya dingin banget, kemudian ada perasaan seperti mau pingsan, kemudian ada juga disertai dengan nyeri dada atau mungkin sering disertai dengan keluhan lambung gitu. Oke. Nah ini muncul mendadak. Yang menakutkan adalah karena dia muncul mendadak, nggak ada permisi gitu ya, sehingga bisa jadi ketika orang itu sedang beraktivitas atau sedang beristirahat tiba-tiba dia mengalami serangan semacam itu. Seringkali yang dipersepsikan pertama kali adalah saya kena serangan jantung nih, saya harus ke UGD seperti itu. Sehingga orang-orang dengan panic attack ini memang khas, dia lebih banyak menggunakan layanan emergensi daripada layanan elektif seperti poliklinik. Seperti itu. Dampaknya tentu saja untuk orang-orang yang tidak paham bahwa ini panic attack, dia berpikir bahwa saya ini punya sakit yang berat, berarti saya harus berobat, saya harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, dan untuk memastikan bahwa apa yang dia rasakan ini benar-benar gangguan jantung atau mungkin gangguan saraf atau mungkin gangguan lambung dan lain sebagainya. Dan kalau ini terjadi sering, tentu saja akan berdampak pada produktivitas ya, karena biasanya orang dengan panic attack itu pada saat mereka sedang mengalami attack, mereka nggak bisa konsentrasi gitu. Biasanya orang-orang yang mengalami panic attack ini adalah orang yang bright ya, brilian. Mungkin dia orang yang produktif di kantornya, mungkin middle manager di sebuah perusahaan seperti itu, atau mungkin anak organisasi seperti itu. Oke, langsung penat ya ketika menerima serangan panik attack. Nah, tapi dok, jika serangan panik attack ini terjadi, bisakah kemudian serangan panik attack ini memicu gangguan-gangguan kesehatan lainnya, dok? Ya, panic attack ini sering disertai gangguan jiwa yang lain ya. Ya, biasanya kalau kita runut gitu, ada beberapa pasien yang melaporkan bahwa dia pernah mengalami trauma di masa kecil atau di masa remajanya gitu. Karena kebanyakan orang dengan panic attack ini adalah dewasa muda, umur 20, 30 sampai 40, kita biasanya akan tracing back ke latar belakang masa lalunya. Ada kepahitan atau mengecewakan seseorang dan dia membawa rasa bersalahnya itu sampai sekarang. Itu yang pertama, trauma. Kemudian seringkali mungkin dia berpikir bahwa ini adalah GERD gitu ya, penyakit lambung. Padahal sebetulnya ini adalah serangan panik. Jadi dia meyakini bahwa itu penyakit fisik yang lain gitu. Nah, sebetulnya kalau boleh dibilang panic attack atau panic disorder, gangguan panik ini adalah penyakit yang kalau mungkin kita mau lakukan pemeriksaan, insya Allah hasilnya akan normal gitu. Entah itu pemeriksaan elektrokardiografi, kemudian pemeriksaan laboratorium, insya Allah hasilnya normal. Cuma seringkali karena pasien itu meyakini bahwa ini sesuatu kondisi fisik yang berat dan tanda kutip membahayakan gitu ya. Dia biasanya awal-awal nggak yakin dengan kata dokter, kamu panic attack. Enggak dok, saya beneran loh, saya ini serangan jantung saya ini gitu. Jadi
awal-awal biasanya dia akan menolak penjelasan mengenai serangan paniknya. Oke. Tuh. Dan akhirnya Denial dia ya. datang terus ke rumah sakit berulang-ulang dan tentu saja ini akan menyebabkan produktivitas kerja menurun, Oke. pekerjaan menurun, pendidikan juga menurun seperti itu. Oke, itu jika serangan panik ini dimanifestasi terlalu lama sehingga menjadi atau menimbulkan gangguan panik tadi ya, harus self diagnose dan kemudian mau ditangani secara baik, secara khusus sesuai dengan diagnosis yang mereka percaya, begitu ya, Dok ya? Betul, betul. Oke, nah kemudian agar serangan panik ini tidak sampai menjadi gangguan panik, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi ini khas untuk serangan panik ya, Mas Aldi. Serangan panik itu biasanya tidak lebih dari setengah jam. Mhm. Dan dia hilang sendiri sebetulnya. Hilang sendiri sebetulnya dengan cara relaksasi. Nah, itulah kenapa biasanya kalau kita mendapati pasien-pasien dengan kecemasan gitu, kalau saya nanya nih ya, kapan sih terakhir kamu liburan? Nggak ingat, Dok. Seperti itu. Jadi biasanya orang-orang yang mengalami serangan panik itu mungkin dalam beberapa minggu terakhir, dia mungkin banyak kejar deadline atau mungkin banyak apa ya yang harus dia kerjakan dan dia mungkin punya targetnya dia sendiri. Cara mengatasinya sederhana sebetulnya, relaksasi. Tuh. Dan relaksasinya tiap orang ini beda-beda ya. Kalau ini tadi di tayangan CNN nih saya lihat nih orang-orang jalan santai itu sebenarnya salah satu cara relaksasi gitu. Oke. Kalau orang di kantoran mungkin keluar sejenak dari kantor gitu ya. Yang orang bilang cari hawa segar gitu, kemudian balik lagi ke kantor. Jadi ada jeda ketika kita sedang bekerja atau kita sedang kejar tayang atau kejar deadline seperti itu. Terkadang dokter panik Cara attack yang ini kan, lain? ya terkadang panik attack ini kan dokter muncul tiba-tiba dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 hari bisa terkena serangan panik beberapa kali, begitu dalam 1 minggu bahkan Ya. bisa terjadi lagi meskipun kita sudah melakukan langkah relaksasi tersebut. Jika panik attack ini terjadi berulang kali, apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, sebetulnya itu yang disebutkan adalah kriteria gangguan panik ya. Oke. Jadi ketika serangan panik itu terjadi lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, dan seseorang itu menjadi pelanggan emergency room gitu ya, pelanggan UGD, maka kita mesti curiga dia mengalami gangguan panik. Untuk gangguan panik tentu saja harus ditangani lebih serius oleh profesional kesehatan jiwa ya, bisa psikolog, bisa psikiater, seperti itu. Cuman sayangnya seringkali mereka tidak mengkonsulkan ke psikiater dulu, konsulnya ke dokter jantung atau ke dokter syaraf atau ke dokter penyakit dalam, tuh Mas Aldi. Sehingga terjadi misdiagnosis, gitu. Nah, kalau sudah terjadi sekian bulan biasanya baru deh dirujuk ke kami, ke para psikiater, seperti itu. Oke, jadi malah datang ke dokter penyakit khusus gitu, malah bukan datang ke dokter penyakit fisik, bukan ke dokter untuk gangguan mental seperti gangguan panik attack tersebut. Nah, kemudian dokter selain dari mungkin tekanan pekerjaan, kemudian juga faktor-faktor lingkungan begitu, apakah ada ini pengaruh juga dari makanan, kemudian pola hidup yang menyebabkan orang lebih mudah untuk terkena serangan panik ini, Dok? Oke, kalau pola makan insya Allah tidak ada. Tapi kalau pola hidup saya setuju nih. Pola hidup orang-orang di kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, mereka ritme hidupnya kan dari rumah ke kantor ini ya. Dan mereka biasanya tidak memprioritaskan kehidupan rekreasional. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin rokok dan alkohol ini juga akan memicu ya. Karena orang-orang dengan konsumsi rokok, alkohol atau mungkin zat-zat yang lain ini akan secara neurobiologis dia akan mencetuskan zat-zat kimia di otak sehingga ini akan memudahkan untuk menjadi serangan panik. Kemudian yang ketiga, pola hidup kurang olahraga ya. Ini saya mau nanya nih sama Mas Aldi. Mas Aldi olahraga teratur nggak? Oh, teratur sekali dok. Saya 5 hari dalam seminggu olahraga. Oh, good ya. Ya, jadi olahraga teratur ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat untuk fisik, tapi juga bermanfaat untuk psikologis kita. Karena olahraga itu akan membantu kita mengeluarkan hormon-hormon relaksasi ya, hormon-hormon peaceful ya, hormon-hormon kedamaian gitu. Kita jadi gitu ya? lebih rileks, kita jadi lebih damai, kita jadi lebih tenang gitu. Kemudian mengatur siklus tidur.
ini biasanya orang-orang yang di kota besar ya, biasanya tidurnya di atas jam 12 malam, terus jam 5 sudah bangun lagi, persiapan berangkat ke kantor, dan itu terjadi bertahun-tahun gitu. Jadi bisa dibayangkan ketika otak kita tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, ya tentu saja otak kita lelah ya tadi. Dan itu akan memberikan sebuah kerentanan untuk dia mengalami kondisi-kondisi kecemasan, termasuk panic attack. Lifestyle yang baik ternyata sangat menjadi obat mujarab tersendiri ya untuk mengatasi berbagai gangguan-gangguan mental ini. Tapi Dok, kalau kita merujuk dari data WHO pada Hari Kesehatan Mental Sedunia kemarin, ternyata cukup banyak juga orang di dunia, 1 miliar lebih kemudian yang mengalami gangguan mental. Sebetulnya ini dari data-data tersebut, banyaknya orang yang mengalami gangguan mental, masih banyak kemudian yang enggan berkonsultasi begitu ke psikiater ataupun ahli dokter jiwa begitu. Ini bagaimana Dok anjuran yang bisa diberikan kepada masyarakat agar tidak ragu-ragu, tidak malu begitu, tidak menjadikan konsultasi ke dokter jiwa ini menjadi hal yang tabu begitu, bagaimana Dok? Iya, sebetulnya data itu konsisten dengan data kami ya. Kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa selama pandemik tahun lalu itu kita membuat sebuah laman swaperiksa untuk orang Indonesia. Dari 40% orang Indonesia yang mengisi laman swaperiksa itu, 60% mereka mengaku mengalami masalah kecemasan. Jadi sebetulnya kondisi di Indonesia mungkin yang tidak jauh berbeda dengan kondisi dari data WHO itu. Dan sebetulnya selama pandemik ini menurut saya sekali ya, beruntung sekali karena layanan untuk kesehatan jiwa ini bisa kita dapatkan melalui telemedicine, Mas Aldi. Laporan dari beberapa teman saya yang melakukan bekerja di platform kesehatan untuk konsultasi, jumlah konsultasi untuk kesehatan jiwa ini ramai banget selama pandemik itu. Sehingga ada beberapa kali tawaran yang juga nyampe ke saya gitu, Dok mau nggak ini gabung sama platform ini gitu. Kayaknya ini butuh psikiater lagi Dok gitu. Jadi bisa dibilang bahwa kesadaran orang Indonesia untuk mengkonsultasikan dirinya menurut saya sudah mulai meningkat ya. Terutama untuk masyarakat Indonesia yang melek teknologi. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga akan gayung bersambut dengan orang-orang yang lain ya di pelosok-pelosok Indonesia seperti itu. Semoga ini semakin membuka mata kita semua ya, bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya Dok ya. Baik, terima kasih Dr. Azimatul Karimah, Dr. Uci, dokter spesialis kejiwaan UNER sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Dok, salam sehat. Salam sehat jiwa, terima kasih.